kami dari kelompok 10 audit sektor publik. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang tren pelaksanaan audit sektor publik dengan judul transparansi anggaran. Nah, saya sebagai Pak Riko yang berperan sebagai auditor dari BPK. Halo, saya Erika berperan sebagai Dina. Di sini saya sebagai auditor anggota. Halo, aku Asra Nurfida berperan sebagai Sari, yang dimana Sari ini merupakan staf keuangan di bidang keuangan di Dinas Pendidikan. Halo, saya Gisela Febriana. Saya berperan sebagai Ibu Lina, di mana Ibu Lina ini adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan. Selamat pagi, Pak Ibu dan Lina. Selamat pagi. Sebelumnya, selamat datang di Dinas Pendidikan ya. Ya, Pak Dina, terima kasih. Hari ini kami datang untuk melakukan audit atas penggunaan dana pos semester 2. Nah, di sini kami datang bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi memastikan laporan ini sesuai kenyataan. Nah, audit ini rutin, tapi penting untuk memastikan akuntabilitas anggaran Bapak. Baik, kami ini terbuka ya Pak, tapi mohon maaf dan juga maklum kalau terdapat beberapa file yang belum rapi, karena staf kami itu hanya 2 orang dengan administrasi aja. Justru itu Bu, makin sedikit stafnya, makin penting sistem pengawasannya. Kita bantu evaluasi bersama ya. Baik. Maaf, sebelumnya saya terlambat dengan tadi membantu mengurus TU untuk merapikan itu. Tidak masalah, Sari. Ya, silakan, itu kita baru saja mulai. Di dunia pemerintah, transparansi anggaran adalah pilar utama yang memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Setiap anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan publik harus digunakan secara tepat dan akuntabel. Hari ini, kita akan mengetahui langkah-langkah audit yang dilakukan oleh tim auditor untuk memastikan dana yang dikelola di Dinas Pendidikan digunakan dengan benar. Proses ini akan mengungkap apakah laporan keuangan yang ada sesuai dengan kenyataan di lapangan dan apakah ada temuan yang mungkin terlewatkan. Baik, Bapak, itu sudah kami Bu Sari, di sini tercatat pembelian kursi sebesar 95 juta. Tapi kwitansi yang ada kenapa hanya 50 juta? Ada kwitansi yang lain? seingat saya itu untuk pembeliannya itu ada 2 tahap Bu. Tapi kwitansinya itu keduanya sepertinya saya belum print. Ya, pembelian senilai 100 juta ini tanpa dokumen ya, ini bisa jadi temuan. Tolong dicari sekarang juga bisa. Baik Pak, saya akan ambil ke ruangan sekarang. Laporan menurut guru taman ini tidak ada tanda tangan pribadi Pak.
tidak bisa dianggap sah tanpa bukti penerimaan dina. Mohon dipastikan hal streaming harus tanpa bukti. Kami akui ada kekurangan SDM di bagian administrasi, tapi akan kami benahi ya Pak Info. Baik Pak, ini untuk kwitansinya. Maaf ini keselip karena banyak laporan saya. Baik kali harus dipersiapkan ya Bu, administrasi yang rapi dan bukan aktivitas yang baik. Setiap angka dan dokumen yang diperiksa adalah bagian dari puzzle yang harus disusun dengan hati-hati. Di balik setiap kwitansi dan laporan, ada cerita yang harus dipastikan kebenarannya. Audit dimulai dengan pemeriksaan dokumen. Langkah pertama untuk memastikan semua pengeluaran tercatat dengan baik dan tidak ada celah yang dapat merugikan anggaran negara. Dina, tadi saya hitung total kursi di berita acara ini ada 40 unit, tapi yang di sini kok cuma ada 32. Coba cek satu-satu kondisinya. Baik Pak, ini ada yang rusak satu bagian penyangganya dia patah. Sudah ada beberapa unit yang bermasalah. Nah, kami sedang mencocokkan jumlah kursi dan kondisi barang. Menurut laporan, kursi dan barang ini diadakan tahun lalu. Apakah betul Bu? Ya benar, kursinya ini diadakan di bulan September di tahun 2024 ya. Tapi sebagian kursinya itu sudah dipindahkan ke ruang serbaguna dan namun saya lupa untuk mencatatnya. Ya, Bu Sari, penting untuk segera diperbarui ya Bu, karena laporan aset tidak bisa berbeda dengan kondisi di lapangan. Nanti itu bisa jadi temuan. Baik, ini saya membawa fotokopi berita acara pembinaan barangnya tapi belum ditandatangani oleh kepala dinas. Ini kalau besar, nanti kita akan mendapat sebagai selisih ya Bu. Nanti bisa dijelaskan di catatan audit asal dokumen ini Tetapi, audit tidak hanya berfokus pada angka di atas kertas. Apa yang tercatat dalam laporan harus dicocokkan dengan kenyataan di lapangan. Setiap barang yang dibeli harus ada dan dalam kondisi yang sesuai dengan laporan. Langkah selanjutnya adalah pengecekan fisik, memastikan kursi tercatat benar-benar ada dan dalam kondisi baik. Bu Sari, saya ingin tanya, apakah Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintah? Dulu saya hanya bisa dari studi yang lama dengan saja. Nah, pelatihan itu sangat penting ya Bu, agar pengelolaan anggaran itu lebih terkontrol dan mengurangi risiko kesalahan seperti yang terjadi saat ini Bu. Ibu saya paham Bu, tapi kami sangat terbatas dengan waktu dan sumber dayanya. Apakah
lulus atau tidak. Iya Bu, pelatihan ini akan memperkuat kemampuan tim. Selain itu, SOP yang jelas juga akan membantu menghindari kesalahan seperti ini. Ini akan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik di sini Bu. Saya akan coba ajukan pelatihan untuk staf ya Bu. Saya harap segera disetujui. Kami akan catat ini sebagai rekomendasi. Semoga bisa segera terwujud ya Bu. Namun, tidak ada yang lebih penting daripada klarifikasi langsung dari pihak yang bertanggung jawab. Wawancara menjadi langkah berikutnya untuk menggali lebih dalam mengenai proses pengelolaan keuangan dan apakah ada hal-hal yang terlewatkan dalam prosedur. Di sini saya akan memberikan arahan. Nah, di sini kami menemukan 3 poin penting. Yang pertama itu ada kwitansi tidak lengkap, terus barang tidak sesuai jumlah, dan tidak ada berita acara perusahaan. Kami akan menyusun LHP, menyerahkan dan melakukan jari kerja ya. Dinas wajib memberikan tindak lanjut maksimal 60 hari. Baik, terima kasih Pak Ibu dan Bu Dina. Ini ingin pelajaran berharga buat petani tentunya ya. Maafkan saya atas kelalaian ini, saya akan lebih teliti lagi. Ya, audit bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Ibu dan juga Bu Dina. Terima kasih. Terima kasih Pak. Audit bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tapi juga tentang memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada. Hasil dari audit ini akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk membuat perubahan yang diperlukan dan untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Transparansi adalah kunci, dan setiap langkah audit adalah bagian dari proses menuju akuntabilitas yang lebih baik.